Ya, halaman 43 itu tentang ini kemarin PR atau bukan ya? Uzkur al-fa'il wa naibul fa'il. Udah Beda ya. selesai. Sekarang al-farqu bainal jumlah fi'liyah wal jumlah ismiyah ya. Jadi perbedaan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah ya. Fit tarkib dalam susunan kata ya, dalam susunan kalimatnya ya. Kita lihat misalnya kalau jumlah fi'liyah tuh yajlisul waladu ya. Kalau jumlah ismiyah al-waladu yajlisu. Di sini masih belum terlihat perbedaan secara signifikan. Nah, di baris kedua baru akan terlihat perbedaan secara signifikan ya. Yajlisu Suaranya al-awwal. kecil ya? Kecil lah suara saya, Mbak Fitri. Di mute, Mbak Fitri saya mute. Boleh nyalakan? Jelas, Bu. Jelas ya. Ya, berarti ya jelisu al-auladu berarti duduk pelakunya berapa orang al-auladu? Banyak. Banyak ya. Berarti kalau banyak harusnya berubah tidak. Kalau jumlah fi'liyah tetap bentuk kata kerjanya tunggal untuk dhamir huwa. Ya jelisu al-auladu gitu ya. Nah, kalau jumlah ismiyah al-auladu yajlisuna ya. Murid-murid duduk. Jadi menyesuaikan dengan kata di belakangnya. Kata di depannya itu jamak kan? Berarti fiilnya yang digunakan mufrad atau jamak? Jamak ya. Jamak ya, semuanya jadi jamak. Jadi ngikutin. Kalau jumlah fi'liyah enggak ya, jumlah fi'liyah tidak. Sekarang tarkudul bintu ya. Berbaring ya. Tarkudu artinya berbaring, seorang anak perempuan berbaring. Tarkudu al-bintu. Jadi al-bintu tarkudu. Ya, kalau jumlah ismiyah. Sama nih kalau pas lagi mufrad, tapi pas lagi jamak tarkudul banatu. Nah, kemudian kalau jumlah ismiyah al-banatu yarkudna. Ya, itu ya. Nah, sekarang coba bikin ya dengan nanti aja deh buat PR ya. Jadi itu ya. Jadi perbedaan jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah itu selalu kata kerjanya mufrad tunggal, nggak berubah-berubah ya. Tapi kalau jumlah ismiyah, kalau pelakunya disebut duluan, maka harus menyesuaikan. Kalau musana, musana, kalau mu'anas, mu'anas, jumlah jamak, jamak gitu ya. Baik, jelas ya, sampai sini mudah. Kita akan belajar halaman 44 tentang kana. Kana wa akhwatuha. Ya, jadi kana boleh dibaca Mbak Devi, kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha af'alun tadkhulu 'alal mubtada wal khabar. Fatarfa'ul awwala wa yusamma ismuha wa tansibu tsani wa yusamma khabaruha mislu. Ya. Jadi gini, Kana dan teman-temannya. Jadi nanti ada si Kana punya teman-teman. Apa yang dimaksud kok pakai teman-teman segala? Ya, karena yang rumusnya sama ya, yang rumusnya sama. Berarti kalau teman-temannya Kana ini rumusnya sama. Si Iskana ini dan teman-temannya adalah kata kerja. Dia kata kerja ya. Af'alun ya, jamak dari fi'lun. Dia kata kerja tadkhulu 'alal mubtada.
dia masuk ke mubtada dan khabar, ya, masuk ke kata benda. Maka yang terjadi adalah fatar faul awal, ya. Kalau ada sebuah kata benda dimasukin sama si kana, diawali kana, ada yang terjadi perubahan, ya. Apa yang terjadi perubahannya? Yang pertama dijadi rofa. Nah, rofa kalau rofa atau marfuun, ya. Jadi bentuk katanya jadi marfu. Ya, kalau di dalam isim marfu berarti yang ditabel 13 ciri-cirinya. Wa yusamma ismaha disebut dengan isim kana. Kayak gitu ya. Watan sibusani dan kemudian dia menasab yang kedua. Ya, wa yusamma khabaroha. Dia disebut dengan khobarnya kana, gitu ya. Nah, kalau kita lihat contohnya misalnya kalau kata awalnya Allahu alimun, Allah maha mengetahui, gitu ya. Kan Allahu alimun, ya. Jadi kalau mubtada khobar kalau di Indonesia kayak subjek predikat yang dua-duanya kata benda, ya. Untuk di awal, ya, misalnya. Nah, ketika ada kata kana, kanallahu aliman. Ada perubahan apa? Jadi rofa ya hu-nya. Rofa sama nasab di Kalau Aliman, hunya ya. tidak ada perubahan karena sama-sama dari awal hu. Allahu, kanallahu, sama-sama hu, ya. Tapi pas alimun ada tetap alimun atau berubah? Jadi alima tadi. Berubah jadi Jadi aliman. nasob. Nah, berarti jadi nasab, jadi mansubun. Fahuwa mansub, ya. Jadi ada perubahan dari un ke an. Inilah dia nasabnya mufrad. Nah, itulah perlunya kita di tabel halaman 13. Ketika dia mansub, diapain? Di fathah, ya. Kalau yang kedua, Maryamu mujtahidatun. Nah, karena dia fiil, maka menjadi kanat. Karena Maryam kan perempuan, ya. Jadi bukan kana lagi, menjadi kanat. Berubah, ya. Kanat Maryamu mujtahidatan, gitu ya. Menjadi mansub. Karena Maryam masih tunggal, masih mufrad, mansubnya bil fathah, dengan fathah. Nah, yang ketiga al-waladani. Al-waladani berapa orang? Dua. Dua orang. Al-waladani mujtahidani. Nah, ketika dua, maka kananya tetap satu. Kanal waladani mujtahidaini. Nah, tidak jadi fathah karena mansubnya untuk musanna bil ya, ya. Kalau kita buka halaman 13 ada kolom mansubun, ada kolom musanna, al alamatu al ya'u, ya. Tandanya huruf ya. Kalau muslimun berapa orang? Jamak. Banyak. Ketika dia banyak, dia tidak menjadi kanu, tetap kanal muslimuna sabirin, ya. Jamak ternyata mansubnya bilia juga. Di halaman 13 ada kolom jamak apa ini? Kalau sabirun, Sobir. jamaknya jamak apa namanya? Muzakkar. Jamak muzakkar salim. Karena ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannats salim, ada jamak taksir. Berubah beda-beda. Al-alamatu mansub, al-alamatu marfunya beda. Kalau al-alamatunya si jamak muzakkar kan al-wawu marfunya, mansubnya bil ya, sobirin, ya. Sama kayak si musanna, ya. Jadi
kan tulisannya sama-sama pakai ya sama nun belakangnya, ya. Yang membedakan adalah harokat sebelum huruf ya. Kalau yang dua orang, mujtahidai, fathah sebelumnya. Tapi kalau yang jamak, sobiri, kasroh, ya. Itu yang membedakan. Secara tulisan sama. Tulisan sama, ya. Nah, yang membedakan adalah ilmu bahwa oh ini dua, berarti dibaca sobiroini misalnya, ya. Al-waladani sobiraini, al-muslimani sobiraini, kalau al-muslimun sobirin. Kalau al-bintan, ya, ketika ada kata perempuan, berapa orang ini al-bintani? 2. 2 orang. Berarti mujtahidatan karena perempuan tambah tak, ya, bertanda perempuannya untuk alamah duanya alif, ya, al-alif. Mujtahidatani, gitu ya. Nah, kalau dia jadikan kana, maka masukkan kana, kanatil tetap, ya, harus ada tambahan taknya. Kanatil bintani mujtahidataini. Nah, kan mujtahidataini itu adalah kana, ya. Kana. Kemudian nanti akhwatu kana ia amsa. Jadi nanti kalau ada kata amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa, wa mazala, wa ma anfaqa, wa ma fatiya, wa ma bariha, wa ma dama, wa tusamma af'alun naqisah, ya. Ini kita baru aja. Nah, sekarang jadi nanti kita kalau kita lihat, ya, kalau di dalam Al-Quran banyak, ya, kalau yang kana dengan inna, ya, ini baru kana. Nah, kita baru perkenalan ada teman-temannya kana, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya isim kana, ya. Isim kana adalah yang pertama zahiron, kelihatan, ya. Kanallahu sami'an basiron, ya. Coba Mbak Depi yang mana isim kananya? Yang mana isim kana, yang mana khobar kana? Yang itu karena kanallahu. Ya, yang disebut isimnya yang mana? Isimnya kanallahu. Ya, isimnya Allah, isim kananya yang Allah. Ya. Jadi disebutnya Allahnya isim kananya, ya. Terus khobar kananya yang mana? Sami'an dan basiro. Ya, sami'an basiran, ya. Ya, beli kanatil banatu mujtahidatin. Isim kanannya yang mana? Al-banatu. Khobar kananya mujtahidatin. Ya, khobar kanannya. Oke, ya. Sekarang kalau domir, ya. Kalau domir itu misalnya kuntu aliman, ya. Berarti isim kanannya yang mana, Mbak Neni? Tu-nya. Tu-nya, ya. Domir ana di kata tu, ya. Domir ana di kata tu. Khabarnya yang mana? Yang aliman. Yang aliman. Oke, ya. Sekarang Mbak Fitri, kuntum khaira ummatin. Mana isim kanaknya? Kuntumnya, ya, domir antum di kata kuntum. Kemudian khobarnya yang mana? Khaira ummatin. Ya, khaira ummatin. Bagus. Sekarang Mbak Devi, kuntum maridhan. Nah, itunya isim kanaknya. Mbak Devi, nyalakan mic-nya, ya, silakan.
Isim kanannya tu. Tu ya, isim kanannya ana, domir ana, yaitu di kata kuntu ya. Kalau khabarnya yang mana? Ya maridon. Maridon ya. Oke, Bu Eli. Kanu zolimina. Isim kanannya yang mana? Kadu khobar kananya zalimina. Oke ya, zolimina. Alhamdulillah, kita lanjut. Sekarang kana itu ada dua lagi ya. Yaitu naqisatun wa tamatun ya. Kalau naqis itu matahtaju ila isim wa khabar, yang dia membutuhkan isim dan khabar ya. Kana Muhammadun nabiyan ya. Kalau tamatan matahtaju ila fa'il, yaitu yang membutuhkan ke fa'il ya. Fa'il itu kalau dia kata benda bilangnya isim dan khabar. Kalau kata kerja bilangnya fi'il dan fa'il ya. Ya, jadi kalau naqisatun boleh dibilang dia masuknya ke jumlah ismiyah ya. Misalnya kana Muhammadun nabiyan, kan isim semua, Muhammad isim, nabiyan isimnya ya. Kanat Aisyatu muti'atan, kan? Dia masuknya ke isim, jadi ini naqis. Tapi kalau yang fa'il, kaifa kana aqibatul mukadzibin. Nah, dia fa'il ya. Terus wa ma lam yasha lam yakun. Dia sudah lebih kompleks ya. Bentar. Kalau kita ke latihannya di bawahnya, at-tamrin adkhil. Kita masukin kana ke dalam kalimat ya. Boleh? Mbak Neni nomor 1. Al-waladani maridoni jadi apa? Al-waladani maridun. Karena dia kan 2 ya. Kalau 2 dia muzakkar ya. Jadi tetap karena al-waladani maridun. Ya, jadi yang perlu diingat Maridhaini. ya. Jadi si kana itu memansubkan khobar. Nah, mansubnya dengan cara apa, Mbak Nini? Tadi merubah yang fathah alif menjadi ya ya. Ya, karena al-alamatunya tanda nasabnya adalah bil ya, ya. Tanda nasabnya ada di ya. Ya kan? Jadi diulangi. Karena al-waladani maridhaini. Ya, gitu ya. Ya betul ya? Ya, benar. Kalau diganti tak jadi salah, udah benar. Oke, sekarang Mbak Fitri nomor 2. Kanal muslimuna so imina. Ya, bagus ya. Karena muslimuna imina. Mbak Devi nomor 3. Kana al-waladani yarkudina. Karena Ini yarkudaini. jadi gini. Kalau nomor 3 ya, ini maksudnya yang karena tamatun ya.
Jadi kalau yang naqisotun kan seperti 1 sama 2 ya, tinggal dimansubkan saja. Alamatul mansubnya adalah dengan fathah dan ya. Tapi kalau al-waladani, yarkudani, ini yarkudani kata kerja atau kata benda? Kata kerja. Kata kerja. Nah, kalau kata kerja kan nggak bisa dimasukin. Jadi berarti cara memansubkannya adalah dengan melihat tabel halaman 24. Ya. Tabel halaman 24 ya. Itu tabel untuk i'rab dari kata kerja. Kalau halaman 13 kan kata benda ya. Kalau halaman 24 kata kerja. Kalau kata kerja beda rumusnya. Berarti kalau yang al-waladani, yarkudani ini masuknya yang ke yang mana? Kolom yang mana maksudnya? Yang hasbun nun saja. Ya hasbun nun karena dia domirnya huma masuknya af'alul khamsah ya. Bisa. Jadi kayak gimana? Kanal Al-waladani yarkuda. ya bagus. Kanal waladani yarkuda. Kanan fi'il ya. Weli nomor 4. Kana fi baiti. Sebentar. Kok saya bingung. Kana fi baiti. Ya, kalau bingung kita harus kembali ke halaman 42 ya, halaman 42. Ya. Jika khobar terdiri dari jar, coba dibaca Bu Eli. Iya. Khobar terdiri dari jar majrur ya, fi. Khobar didahulukan khobar muqaddam mubtada muakhar. Masih bingung Bu. Jadi begini kan, kalau susunan awalnya kita tahunya misalnya al-ustazu, jadi misalnya fil baiti gitu ya. Iya. Tapi bisa juga ya, kalau pakai harfu jar, khobarnya kan ada fi-nya ya. Fi. Nah, Iya. jika khobar terdiri dari jar majrur, ini pakai huruf jar, atau zorof itu menunjukkan tempat atau waktu, yaumul isnin, sumtu yaumul isnin. Misalnya adalah misalnya pakai zorof ya. Nah, zorof itu bisa menunjukkan waktu atau tempat. Nah, maka khobarnya sering didahulukan. Jadi keterangan dulu yang didahulukan. Kan biasanya susunan itu mubtada khobar, ya kan? Kita kan belajar dari awal. At-thalibu jamilun. Itu kan mubtada khobar. Al-madrasatu jamilatun. Itu yang awal-awal mubtada khobar. Tapi nanti kalau sudah meningkat, kita dikasih tahu bahwa ada yang khobarnya itu pakai zorof. Al-ustazu fil baiti. Ya. Nah, itu yang awal. Tapi bisa dibalik tuh. Fi baiti ustazun. Bisa dibalik karena dia pakai kata harfu jar. Berarti kita jangan terkecoh. Jangan kita bilang kalau fi baiti ustazun mubtadanya yang mana? Fi baiti. Nah, itu kalau kita belum tahu catatan ini. Mubtada itu tidak selalu berada di awal kata.
Mubtada bisa berada di ujung kalimat. Kapan terjadi begitu? Jika keterangannya berupa harfu jar. Ya, jadi kalau ada harfu jar di depan, berarti dia kemungkinan besar adalah keterangan khobarnya. Berarti yang mana mubtada'nya? Mubtada muakhar ya. Ya, jadi mubtada'nya yang kata apa? Baiti. Oh, Bu Eli, kalau mubtada itu dia fi baiti itu adalah jar majrur. Jadi kan fi nggak bisa berdiri sendiri. Fi pasangannya sama baiti. Fi baiti. Fi-nya adalah harfu jar. Si baiti itu adalah majrurnya. Isim majrur. Isim yang kena jar. Jadi fi baiti ini satu paket. Dia adalah khobar, ya. Jadi kalau baiti ada, gitu ya, khobar ya. jadi fi baiti ini adalah khobar, ya. Khobar kok di depan? Ya, khobarnya di depan karena dia khobarnya pakai harfu jar, ya. Fi baiti amamal masjidi. Amamal masjidi ustazun. Ya, amamal masjidi ustazun. Itu mubtadanya yang mana? Apa tadi kok saya nggak nyambung sih? Ya, jadi saya ulangi lagi. Jadi misalkan kita seringnya bisa al ustazu amamal masjidi. Ini pelajaran level awal baru-baru kita belajar, ya. Al ustazu amamal masjidi. Itu mubtadanya yang mana? Amamal masjidi. Amamal masjidi. Al ustadu. Al ustazu amamal masjidi. Kalau kita dibalik amamal masjidi ustazun. Mubtadanya yang mana? Ustazun. Ustadu. Ustazun ya, nggak boleh ustazun. Kalau pakai alif lam al ustazu, kalau nggak pakai alif lam ustazun. Ya, jadi itu apa bedanya al ustazu amamal baiti sama amama baiti al ustazu? Apa bedanya? Sebenarnya tidak ada bedanya. Bedanya mubtadanya sama-sama al-ustad. Bedanya adalah al-ustazu fil baiti itu berarti mubtadanya di depan. Tapi kalau fil baiti al-ustazu mubtadanya di belakang. Kalau yang fil baiti ustazu namanya mubtada doang. Kalau yang yang al-ustazu fil baiti kan mubtada khobar. Susunan awal biasa yang kayak kita biasa awal-awal belajar. Tapi kalau fil baiti al ustazu. Nah, ini karena mubtadanya di belakangin namanya mubtada muakhor ya, mubtadanya di belakangin yang diduluin khobar. Makanya khobarnya diduluin namanya khobar muqaddam ya. Berarti ketika fi baiti ustazun. Yang mana mubtadanya, Beli? Ustazun. Nah, bagus. Khobarnya yang mana? Mubtadanya khobarnya baiti. Ya, jadi harus satu paket, Bu. Nggak boleh baiti doang, ya. Karena baiti tidak bisa jadi Fi begitu. baiti. Ya, jadi khobarnya harus disebut sempurna. Fi baiti itu khobarnya, ya. Nah, sekarang kita masukin kata kana. Gimana nih? Kana ustazun fil baiti. Ya, bisa juga nggak usah diganti. Tetap saja
kana fi baiti ustaz. Nah, sekarang gini. Karena dia jar majrur ya. Kan harusnya kan kalau apa namanya? Isim kana itu kan berarti mubtada'nya isim kana ya. Kan tetap karena mubtada'nya kan ustadz ya. Berarti isimnya ustadz, isim kananya ya. Khobarnya, khobar kananya kan fi baiti. Harusnya khobar itu kan mansub ya. Iya. Posisinya mansub ya. Apa namanya, posisinya mansub. Tapi karena dia apa namanya, khobarnya di belakang, mubtada'nya di belakang dan posisinya fi baiti, dia tetap jadi nggak ada yang berubah. Ya, kana ustazun fi baiti atau kana fi baiti Fi ustazun. baiti ustadzun. Ya, karena dia bentuknya jar majrur ya. Jadi nggak bisa berubah menjadi mansub karena dia bentuk itu ya. Aduh, Kemudian baik, Ustaz. nomor 5, coba Mbak Neni, al-bintani nasyitotani. Berarti tidak berubah dia. Al-bintani nasyitotani ya. Jadi kanat ya kan dia Ya, bintani. karena dia harus lihat laki atau perempuan, itu penting ya kalau di kana. Berarti kanat al-bintani nasyitotaini. Nah, begitu. Kanat al-bintani nasyitotaini. Bagus ya. Baik, Mbak Fitri, silahkan nomor 11. Aduh. Silahkan Mbak Fitri, nomor 11. Ya. At-tulabu yata'allamuna menjadi kana at-tulabu. Ini kata kerja ya Ustazah, berarti berubah. Ya. Ya. Tetap ya, yata'allamuna. Nggak ada donatnya. Kalau lihat di halaman 24, kosohingul akhir bentuk mansubnya kenapa? Akhir sukun. Mansub. Jadi fathah. Ya, tapi dia tidak ada karena dia kata kerja ya, nggak ada. Hum ya, dia hum itu. Jadinya karena at-tulabu. Kan dia domirnya domir hum. Kalau domir hum maksudnya af'alul khamsah. Af'alul khamsah kan Iya. hazfun nun. Jadi kana at-tulabu yata'allama gitu Ustazah. Hasfun nun. Yang diulangin cuma nunnya aja. Jangan diganti-ganti harokat. Jadi kana at-tulabu yata'allamu. Ya. Ya ta'allamu ya. Jadi karena dia memansubkan ya. Oke. Ustazah, maaf. Ya. Itu yang berarti nanti tetap ya kanat gitu ya. Jadi maksudnya di ini sama tadi yang yata'allamunya pakai alif nggak Ustazah? Pakai alif. Pakai alif. Oke ya. Coba Mbak Depi nomor 12. Indi dinarun. Saya nggak tahu apa ini. Apanya yang nggak tahu? Indinya. Oh, indi saya memiliki. Indi saya memiliki. Ya, indi dinarun. Karena indi dinarun.
Ya, Berarti sama dengan nomor 4 ya saja. ya, karena dia di depan ya. Ini itu marfu. Sebentar, kalau ada dua nih. Dia mau Anas ya Ustazah ya? Enggak, dia muzakkar. Indi itu sebenarnya kayak apa ya? Kalau sama dengan li. Kalau milik itu bisa li, bisa indi. Kalau li itu untuk orang. Saya punya kakak li akhun, li ukhtun. Tapi kalau indi itu buat benda. Saya punya rumah, indi baitun. Saya memiliki rumah. Indi itu dia Benda gitu ya. benda. Nah, situ ya. Nah, kemudian dia sama ya, indi dinarun. Ya, situ ya. Kemudian nomor 13 berarti Mbak Nini. Albanatu yarkudna. Kanat albanatu yarkud. Ini is fi'il ya. Sebentar. Fi'il karena fi'ilnya adalah hunna itu mabni ya. Jadi dia tidak berubah ya. Ini keterangannya di halaman 23 ya. Coba buka halaman 23. Halaman 23 itu adalah amal mu'rab minal af'ali fahuwa mudhari. Yang bisa berubah dari kata-kata kerja itu adalah fi'il mudhari illa, kecuali iza dakhalat alaihi nunul inas. Kalau dia domirnya perempuan, nun ada, jika dia dimasuki oleh nunul inas, nun yang bukan perempuan atau nun takkid. Jadi ya jelisna, tajlisna itu kan domir hunna sama antunna ya. Jadi nggak bisa berubah, tetap aja. Berarti jadi bagaimana? Tetap ya. Berarti kanat albanatu yarkudna. Ya, tetap kanat albanatu yarkudna. Oke, nomor 14 Bu Eli berarti. Al-ustazu yu'allimu. Boleh nyalakan mic-nya, Bu Eli? Nanti ya. Karena al ustazu yu'alliman ya, Bu. Iya, jadi tidak boleh tanwin tapi ya. Al-alam kana ustazu yu'allima. Ya, kana ustazu yu'allima. Nomor 15 al-auladu la'ibuna. Siapa batin pikirannya? Ini ya. Sudah Mbak Fitri ya? Mbak Fitri ya. Al-auladu la'ibuna. Kana al-auladu berarti la'ibu gitu. Kalau kata kita harus bedain ya. Kata kerja sama kata benda ya. Oh ini kata kerja kata benda Ustaz. Ya. Kalau kata kerja itu depannya ya, baru belakangnya waw sama nun. Tapi kalau depannya bukan ya, berarti dia kata benda. Jadi bagaimana? Oh, berarti akana al-auladu la'ibina. Ya, bagus. Kanal auladu la'ibina. Nah, sekarang coba nomor 6. Berarti giliran siapa? Aliyun akhuka.
Dulu ya. Semuanya kalau bisa. Sekarang giliran siapa? Nomor 6 siapa? Nomor 6 berarti Mbak Devi ya. Mbak Devi nomor 6. Masih bingung nih. Kalau karena isim karena Aliyun ahuka. Kana Aliyun ahuka. karena aliyun nasabnya pakai alif kali ya. Karena aliyun ahoka. Gimana Mbak Devi? Kanan Aliyun Oh, Kak. Ya, lihat Mbak Devi kalau di halaman 13, jadi Mute, Mbak Devi. setiap Mbak Devi ke mute. Mbak Devi, jadi semua isim itu perubahannya di halaman 13 ya. Jadi 13 itu jadi patokan banget, kita bolak-balik 13 24 13 24. Jadi kita jadi bisa tahu, oh dibikinin tabel supaya menjadi panduan. Aku ini masuknya yang mana kalau di tabel? Halaman 13. maksudnya yang al-alifu dia Ustazah. Enggak, kan di halaman 13 ada nomor 1 sampai nomor berapa? Oh, 9 ya. masuk ke nomor 6. Apa namanya? Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah itu masuknya dengan apa? Al-alifu dia Ustazah. Dengan alifu ya. Jadi kita ini mau ngerjain satu nih, tapi ilmunya ilmu sini, ilmu di sini, ilmu di sini gitu. Ilmunya berkaitan ya. Tenang aja kita. Karena kita ilmunya kalau masih di buku, jadi kita paling beli buku. Jadi kita udah the box semuanya. Ya kan kita masih lihat panduannya gini, di sini pakai panduannya ini. Ibaratnya kita dulu mau ngerjain ya. Misalnya pembagian atau pecahan, itu kan dikali dulu atasnya, terus dibagi bawahnya. Sama sebenarnya. Kita mau ngerjain satu, Harus ya. dipahami. Muzakkar mu'annas. Udah muzakkar mu'annas, mansub bagaimana? Marfu bagaimana? Jadi gitu sama. Jadi kita ingat dulu mau ngerjain soal itu kan gak bisa langsung, ada beberapa cara kan. Ini dulu ditambah ini, dikali ini, dibagi ini, dihitung. Ya, sama. Jadi karena aliyun akhoka. Oke. Nomor 7 al-bintani tajlisani. Pilihan siapa? Saya. Silakan. Kanat al-bintani tajlisaini. Nah, itu dia tuh. Kita mesti lihat ini isim apa fiil. Oh, iya tajlisaninya fiil, maaf. Jadi kadang-kadang kan kita udah lihat alif aja, ada alif aja nih. Anda tertipu. Berarti kanat al-bintani kalau ini kan hadfunun ya. Bentar. Belum apal ininya. Bapak masih boleh lihat. Kan ujiannya open book. Kita ada program sertifikat. Nanti kita mau sertifikat nih. Kalau mau sertifikat kita buat nanti programnya. Yang mau ujian dapat sertifikat. Masya Allah. Masih muter-muter Ustazah. Belum pede entah dapat sertifikat, ternyata nggak menguasai juga. Kalau ujian, nanti ada ujiannya. Kalau sertifikat biar belajar. Ya, betul. Oke, berarti tadi kanat al-bintani tajlisa. Ya, kanatil bintani tajlisa ya. Oke ya. Kemudian nomor 8. Siapa gilirannya? Ya. Kana anak maridon. Itu, Bu.
Karena Ini jadi itu ya, yang domir bukan sih? ya jadi domir. Kuntu ya. Kuntu. Maridon. Kuntu maridon. Bagus. Kuntu maridon. Ya. Oke. Nomor 9. Sekalian siapa? Mbak Devi. Apa Beli ya? Sudah. Berarti Beli. Oh gitu. Kanat albanatu najihatun itu sukses ya Bu ya. Ya. Mm-mm. Nah, isim apa sih? Gimana Beli? Kanat albanatu najihatun tuh isim ya. Bentar dulu Bu. Ya, Kanat kita ingat lagi emang ke halaman 2 dari buku kita. Al-alamatu ismi. Kalau kita buka buku kita halaman 2, itu dia bikin ciri alamatu isim. Cirinya isim apa? Al-khafdu, kemudian Alif. alif lam. abis alif lam apa? Aduh kok suaranya Huruful tanwin. Tanwin. Jadi kita kalau ngelihat sebuah kata, kita nggak tahu artinya. Jadi bahasa Arab itu pakai ciri di tulisan. Ya. Misalnya tanwin, udah pasti isim. Apa namanya artinya Bu? Nggak tahu. Pokoknya ada tanwin dia pasti isim. Gitu. Ya, jadi misalnya belum tahu artinya, misalnya kita ada satu kata yang kita nggak tahu, tapi dia pakai isim. Nah, pakai tanwin berarti dia isim. Berarti masuk pakai rumus yang mana nih? aduh mana tuh bentar. Kanat bentar almatul najihatun. Masih bingung lagi Bu saya. Ya, jadi sebenarnya kalau albana itu najihatun. Nanti kita masih lihat mubtada sama khobarnya. Mubtadanya yang mana? Albanatu. Ya, albanatu. Berarti kalau mubtada, kalau kemasukan kana kan masih tetap kan? Kanatil banatu. Dia yang memansubkan khobarnya. Khobarnya jadi mansub. Nah, kalau mau tahu maksudnya bagaimana, lihat di kalau kata benda itu tabelnya yang halaman 13. Coba boleh dibuka halaman 13. Kanatil. Udah buka halaman 13? Ya, Ya. di situ dia kalau itu karena ada 1 sampai 9 ya. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Dia maksudnya yang nomor berapa tuh? Albanatu. Nomor 4 ya. Nomor Apa 4. Apa namanya? Jama muannas salim. Jamak muannas salim. Najihatun. Nah, najihatun kalau dia posisinya apa? Kolom apa itu? Atas Rofa. marfu. Marfu. Marfu itu kalau buat isim. Kan tadi rumusnya si kana itu kan isimnya marfu, khobarnya mansub. Mansub. Berarti kalau mansub berarti Najihatin gitu ya Bu. nah, ya gitu. Maksud saya tadi gitu tuh. Kita mau ngerjain satu nih, pakai rumus. Bingung Lihat di lagi. sini, lihat di sini lagi gitu. Lihat, oh dia masuknya yang mana ya? Oh muzakkar salim, muannas salim, muannas salim. Iya. Cirinya Najihatin. nah gitu ya. Nah, oke. Silakan nomor 10 siapa? Saya ya. Ya.
muti'atun. Mansub, rumus mansub. Kana Maryamu muti'atan. Ulangi sekali lagi. Kana Maryamu muti'atan. Maryam laki perempuan. Kanat Maryamu muti'atan. Ya, bagus. Kanat Maryamu mutiatan. Lanjut, Mbak Devi. Kanat Zainabu umma. Iya. Ulangi. Kanat Zainabu umma. Kaknya kenapa dihilangin? Ummuka. Oh, begini. Jadi kalau domir ya, domir itu mabni ya. Domir itu mabni. Jadi yang dirubah itu isimnya di depan domir itu. Ya. Jadi kita tahu nih ya di halaman 14. Kita halaman 14 coba deh kita buka. Ini maksudnya dia tuh ngasih tahu kita tuh begini. Ya. Al-asma'ul mabniyat gitu. Ya, halaman 14 ya. Ismud al-asma'ul mabniyat artinya semua kata-kata yang nggak berubah. Yang pertama ismud domir ya, ismud domir walaupun dia ngasihnya cuma yang domir depan. Kan ada domir belakang ya. Kalau huwa domir depan, domir belakangnya apa? Isim. Ya, saya ngasih tahu ya, karena kayaknya kita lama, padahal dia kayaknya penting banget, karena sering mengecoh ya. Kalau jadi misalnya kita mau bilang, semoga dia cepat sembuh ya, kita bilangnya syafahuallah atau syafahullah. Syafakallah. Kalau itu, Kak itu buat siapa? Laki-laki. Laki-laki ya. Jadi laki-laki itu anta, baru kita bilang syafakallah. Itu kalau kita sebenarnya ketemu langsung. Ya. Jadi kalau kita ketemu langsung, kita ngomong nih misalnya ibu nge-WA Ustadz, Ustadznya sakit. Ibu bilang, semoga Ustadz cepat sembuh ya. Karena ketemu langsung syafakallah. Terus kalau ibu ketemu sama istrinya Ustadz. Istrinya Ustadz bilang, Ustadz sakit. Ibu bilangnya apa? Syafahullah. 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 Semoga dia. Berarti huwa itu kalau di depan huwa, kalau di belakang hu. Kalau anta di depan, domir di depan, kalau di belakang ka. Kalau ana di depan, kalau di belakang ni. Dorobani, ni. Ya, ni. Nah, kalau nahnu di depan, kalau di belakang na, panjang domirnya. Kalau antum di depan, kalau di belakang kum. Kalau anti di depan, kalau di belakang ki. Nah, kayak tadi Mbak Devi, ummuka. Nah, ummuka, kaknya ini apa? Kaknya ini domir. Kalau domir jangan diapa-apain. Karena dia mabniyat, nggak bisa diapa-apain. Berarti yang berubah di depan domir, kata umumnya. Berarti gimana jadinya? Kanat Zainabu. Zainabu. Gimana Mbak Devi? Zainab laki atau perempuan? Perempuan Ustazah. Berarti depannya jadi apa? Kana atau kanat? Kanat. Oke, kanat. Berarti isimnya yang mana? Isimnya, mubtadanya yang isimnya yang mana? Isimnya Zainabu. Zainabu. Berarti kalau mubtadanya marfu atau mansub? Marfu. Oh, marfunya kalau Zainabu pakai apa? Pakai Halaman 13, coba Mbak Devi buka lagi. Ya, halaman 13. halaman 13. Halaman 13. Ya, Zainabu kalau dimasuk di halaman 13, dia masuk yang nomor berapa? Isim mufrad.
Ya, mufrad marfu'nya dengan apa? Dhamma Ustazah. Doma. Berarti udah doma ya, berarti nggak usah diganti. Kanat Zainabu. Terus kalau rumusnya kana itu khobarnya itu kan mansub ya. Kalau Iya, mansub, kalau mufrad pakai apa? pakai fathah. Jadi diapain tuh? Dinasabkan. Ya, gimana caranya? Mana khobarnya yang mana? Khabarnya yang ummuka. Ya, kalau dinasab jadi apa? Tetap ummuka Ustazah. Kan tadi dibilangnya kenapa Mbak Devi disangkanya kaknya itu yang kaknya si kak ya, fathah ya? Iya. Mbak Devi, kak itu buat mengecoh Mbak Devi ya. Harusnya kak itu dia nggak akan berubah menjadi ki, nggak akan berubah menjadi ku ya. Jadi harusnya yang dirubah tuh umunya. Jadi kanat Zainabu umma. Kan tadinya ummu ya. K itu nggak berubah. Nah, maksud saya nggak berubah itu abaikan. K itu akan selamanya K, Ki itu akan selamanya Ki, Kum itu akan selamanya Kum, Hum itu nggak akan berubah gitu. Jadi jangan diapa-apain. Jadi kita kalau ada kata kum, ini memang sering banyak ya. Saya lihat pas murid-murid saya itu kalau ada kum sama hum, udah semuanya udah dia fokus di akhir, pokoknya di akhir gitu. Jadi ya itulah pokoknya domir itu abaikan. Jadi memang domir itu abaikan. Kaki, kum, huha itu abaikan karena dia udah nggak berubah. Jadi kata sebelumnya dia. Nah, ya, jadi yang benar adalah kanat Zainab. Zainabu umma. Itu maksudnya berubah. Kita tahu berubah. Cuman berubahnya yang mana? Itu ilmunya di situ kan. Ini padahal udah ada rumusnya nih, fathah. Ya, cuman fathahnya yang mana yang dirubah? Berarti ummu jadi umma gitu ya. Oke. Nomor 17. Silakan siapa gilirannya? Mbak Fitri. Al-waladu zakiyun. Nah, jadi Kana al-waladu zakiyan. apa? Kana al-waladu zakiyan. Ya, Zakian. Oke, nomor 18. Bu Eli, silakan. Boleh nyalakan mic-nya? Oh, saya Bu ya. Ya. Karena al-madrasatu wasi'atan. Madrasah mu'annas atau muzakkar? Iya, mu'annas ya, Bu. Jadi gimana? Kanat ya. Kanat al-madrasatu wasi'atan. Ya, bagus ya. Nomor 19, Pak Neni. Al-ma'hadu jadidun. Berarti karena karena al-ma'hadu jadidun. Jadidan. Ya, jadidan. Nomor 20 sekali jadi cari yang gampang, takutnya mikirnya banyak pada tinggal andang ya. Jadi nomor 20. TDP 20 Mbak Dep. Kanat tolibu kaslaini. Ya, kaslan itu mufrad ya. Tolib berapa orang? 1 orang Ustazah. 1 orang. Jadi kaslan itu 1 orang. Artinya kaslan itu bukan musana yang alif sama nun, itu juga dia ngecoh. Ya, kaslan itu artinya malas. Malas berarti 1 mufrad. orang murid malas, dia mufrad. Kalau mufrad, mansubnya diapain? Ada apa tadi halaman 13? Dinasabkan ya Ustazah. Maksudnya pakai cara apa? Nasabnya dengan cara Lihat lagi halaman 13 buat yang mufrad.
Isim mufrad dipatahkan Ustazah. Ya, jadi gimana? Tuh, disuruh fatahin yang mana? Jadi, Kana tolibu kasla. Mansubnya dengan fathah. jadi gimana? Kaslana. Udah. Kaslana baca. Kayak nomor 9 tadi. Jadi jangan dalam banget pikirannya. Kaslana Nun. Kaslana Ustazah. Iya kan dia bilang di halaman 13. Ini kalau mansub, kalau dia mufrad pakai fathah. Jadinya kaslanu jadi kaslana. Itu aja ya. Karena Kaslana kaslana. Bukan tanwin Ustazah. Kenapa? Nggak ditanwinkan. Saya tadi bilang kaslana lucu rasanya bahasa kaslana atau kaslana gitu. Ya, itu karena di halaman al-mamnu minas shorof ya. Halaman nih, halamannya nih di buku kita. Al-mamnu minas shorof. Halaman 15. Ya, ada nih, nggak apa-apa. Halaman 15, tafasilu asmalatil sorry. Ini penjelasan kata-kata yang tidak bisa bertanwin. Salah satu cirinya al-wasfu ma'aziyadati alif wan nun ya, karena ada kata sifat yang belakangnya huruf alif dan nun. Ya. Ini rumusnya ada ngerjain 1 halaman 14, halaman 15, halaman 13. Makanya PR-nya diulang lagi ya. Jadi ini dikerjain. Ini cuman diulang lagi pakai bahasa sendiri untuk lebih diresepin ya. Diresepin ya. Jadi kalau bisa kerjain PR-nya ini silakan yang tadi tuh yang 1 sampai 20 itu diulang ngomong direkam voice note. Ya, ini begini, al-waladu jadi ini. Kan kita ngelihat, kita nyambungin rumusnya, yang itunya. Muzakkar, muannas, mansub, marfu, mansubnya di mana? Oh, mansubnya mufrad, mansubnya muzakkar, mansubnya muannas. Oh, mabni. Oh, ini ghairul munsharif. Itu semuanya udah kita pelajarin. Cuma di rumus kan itu halaman 15, berarti kita udah lewat. Iya, cuman kita kan belum pakai, maksudnya belum mendarah daging di otak kita kan, baru di buku. Nah itu kok kita lihat, oh maksudnya yang ini ya, gitu kan. Jadi ini luar biasa ya. Jadi saya meyakini bahwa saya dulu aja waktu saya kuliah nggak dalam-dalam banget. Jadi cuma asal. Tapi di sini sebenarnya kita udah dalam, udah maksudnya. As kita mensyukuri kita coba itu ya. Jadi nanti PR-nya coba diulang lagi ya. Diulang lagi. Jadi tadi kan masing-masing kan itu ya. Sekarang masing-masing jam 8 bentar ya. Jadi berarti kaslanu nggak berubah ya? Kaslana. Berubah fathah jadi kaslana. Ya, jadi dia nggak boleh pakai kaslanun. Jadi dia yang mamnu minas shorof ya. Oke, jadi PR-nya silakan ceritakan ulang bahasanya. Ceritakan ulang halaman cerita aja halaman 45 nomor 1 sampai 20 ya. Kenapa bisa jadi begini? Kenapa bisa dibikin? Oke ya, ceritakan ulang di voice note aja nggak apa-apa ya. Jadi kita bisa untuk kan kita perlu pengendapan ya, ada ilmu ini ngedepin. Terus nih makainya nih ibaratnya nih bumbu nih pakainya buat di mana nih, racikannya di mana, digoreng dulu atau ya sama lah mungkin karena semuanya masih baru ya. Alhamdulillah ya. Silakan ditutup. Ustazah boleh tanya sebentar? Boleh. Nomor 14 tadi yang tasdidnya dihilangkan itu kenapa ya Ustazah ya? Nomor 14 Yang al-ustadzu yu'allimu. yu'allima, tinggal yu'allima aja. Enggak tasdidnya enggak dihilangkan. Enggak. Tadi saya dengarnya salah dengar berarti. Tasdidnya.
Kalau udah tas dihilangkan udah susah lagi tuh rumus yang mana tuh pakai hilangin tas gitu. Iya, udah. Nggak ada ya. Udah Alasannya mazid. yu'allima. Ya kan? Yu'allima. Jadi dia ini sebenarnya paling gampang nih. Cuma saking kita udah ini kalau jadi susah. Yang gampang malah jadi kebayangnya udah susah aja gitu ya. Ya silakan ditutup Mbak Fitri. Hayya nahtatimu liqa'ana hadzal yaum bi kalimati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa astaghfirullahalazim wa nad'u kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Bu Eli gelap amat. Kelihatan mukanya. Ya udah nggak apa-apa ya. Belakangin cahaya ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Ya, makasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.